Sebelum masuk di surah Al-Fatihah, dan ada beberapa pendahuluan yang mungkin pendahuluan ini adalah yang menjadi ciri khas dalam tafsir sufi. Jadi sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa ada banyak pendekatan atau tafsir dalam bagaimana mereka, para pemikir dan ulama kita dalam menafsirkan Al-Quran. Ada penafsiran yang coraknya adalah dengan pendekatan hadis. Misalnya mereka mencoba menafsirkan satu ayat Al-Quran dan mencoba menafsirkan itu dengan hadis-hadis yang terkait dengan Al-Quran. Ada juga pendekatan yang secara spesifik, misalnya mendekati satu ayat Al-Quran dengan misalnya metodologi, entah itu sosiologi, psikologi, dan seterusnya. Dan umumnya para penafsir menggunakan tafsir Quran bil Quran, yaitu menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Dan kalau kita lihat sejarah penafsiran, tafsir ini sudah dimulai sejak turunnya Quran ya. Jadi tentu yang menjadi otoritas pada saat itu adalah Rasulullah, tetapi kemudian dilanjutkan dengan sahabat-sahabatnya dan kemudian tabiin, sehingga tafsir Quran ini terbilang kuno ya, sudah dahulu, dimulai sejak dahulu dan terus hingga sampai sekarang ini. Karena itu kita lihat ada sangat beragam tafsir yang ada, dan jumlahnya kira-kira ada ratusan tafsir yang ada, mulai dari awal sampai akhir. Nah, kita lihat bahwa pendekatan-pendekatan itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, insya Allah di tafsir kita ini adalah tafsir sufi, dengan seperti yang kami jelaskan di pengumuman, kami menggunakan penafsiran dengan menggunakan tafsir The Message of Al-Quran. Karena buku ini memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam menggali diksi atau kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi beliau ini yang Leopold Weiss, atau yang kemudian ketika mu'alaf mengubah namanya Muhammad Asad, serius dalam meneliti kata yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi beliau ke beberapa tempat di Timur Tengah untuk misalnya akar kata Allah misalnya dari mana, ism misalnya dari mana. Jadi beliau ini adalah peneliti yang serius dan memilih kata yang tepat menurut beliau dalam menerjemahkan satu ayat Al-Quran. Insya Allah ke depan kita akan akrab dengan terjemahan Muhammad Asad ini. Dan selain itu sebagai tambahan kita akan menggunakan beberapa tafsir sufi yang ada. Nah, saya sudah membagikan beberapa pendahuluan yang pendahuluan ini menurut saya sangat penting untuk melihat bagaimana sebenarnya Quran itu datangnya, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ke kita semua, tentu dengan pendekatan sufistik. Nah, saya memulai dalam pendahuluan yang nomor pertama ini menjelaskan bahwa Quran ini memang nazala bihil Quran ala qalbika. Jadi nazala bihir ruhul amin ala qalbika, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu ke hati Rasulullah. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa penafsiran ya yang menjelaskan bagaimana sebenarnya turunnya Al-Quran ini. Ada yang mengatakan secara berangsur-angsur, ada yang mengatakan sekaligus. Tapi kalau kita melihat ayat Al-Quran, kita melihat bahwa dua pendekatan ini sama-sama benar. Bahwa pertama,
Quran itu turun sekaligus di hati Rasulullah, lalu kemudian secara berangsur-angsur Rasulullah sampaikan berdasarkan atas izin Allah. Karena kalau turun sekaligus, maka masyarakat pada saat itu tidak menemukan konteks dari ayat itu. Misalnya dalam ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan, jadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Quran turun sekaligus, lalu kemudian juga para sufi meyakini bahwa selain Quran diturunkan secara sekaligus di hati Rasulullah, juga ada penurunan secara berangsur-angsur, yakni periode di mana Rasulullah menjelaskan beberapa ayat Al-Quran sesuai dengan konteks yang ada pada masa itu. Nah, sebab itu dua-duanya benar. Pertama adalah Al-Quran turun di hati Rasulullah, lalu kemudian tapi Rasulullah tidak mengungkapkannya sekaligus kepada umatnya, tapi sesuai Rasulullah sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan konteks yang terjadi pada saat itu. Makanya ada yang turun secara sekaligus dan ada turun secara berangsur-angsur. Nah, kemudian kata lain yang digunakan dalam Al-Quran ini kata anzal ya. Jadi tanzil ini, turun ini seperti yang kalau Bapak Ibu sering mengikuti kajian tasawuf yang kami selenggarakan, maka mungkin tahu perbedaan antara kalimat tanzil dengan tajafi. Dalam Al-Quran itu ada dua kata yang dua-duanya bermakna turun. Ada kata tanzil, ada kata tajafi. Nah, turun sekaligus tanpa ada sesuatu yang di atas itu disebut dengan tajafi. Tapi kalau kata tanzil, turun tetapi ketika dia turun tidak meniscayakan bahwa yang di atas itu hilang. Itu disebut dengan kata tanzil. Makanya ketika Quran diturunkan itu bermakna bahwa bukan bermakna bahwa tidak ada lagi di atas. Jadi ada kata turun yang ketika dia turun bukan berarti tidak ada di atas, tetapi maksudnya turun sesuai dengan level alamnya. Itu kata tanzil. Jadi ada dua kata, ada kata tajafi dan kata tanzil. Nah, contoh kata tajafi itu ketika hujan turun. Jadi ketika hujan turun, ketika hujan ya dia tidak ada lagi di atas. Ketika misalnya hujan sudah reda ya, tidak lagi di atas. Tetapi kata tanzil, Quran turun itu adalah sesuai dengan makomnya. Misalnya ada Quran fi lauhil mahfuz, kemudian ada Quran inna jalnahu Qur'anan Arabiyyan, ada Quran dalam bahasa Arab, kemudian ada Quran fi lauhil mahfuz. Jadi ketika Quran turun bukan dalam pemaknaan Quran itu tidak ada lagi di atas. Quran tetap ada di lauhil mahfuz. Nah, cuma di sana bukan lagi dalam bentuk Qur'anan Arabiyyan. Tapi kalau di dunia ini inna jalnahu Qur'anan Arabiyyan. Di dunia ini Quran itu dalam berbahasa Arab. Kenapa? Karena di antara wadah yang bisa menampung hakikat di dunia ini itu hanya bahasa. Nah, nanti kita jelaskan bahwa alam ini bertingkat-tingkat, maka makna pun bertingkat-tingkat. Jadi ini pada hakikatnya perbedaan antara kata tanzil dan tajafi. Kalau tajafi itu turun tapi tidak lagi di atas, tetapi kata tanzil ketika dia turun masih ada di atas. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ada Quran fi lauhil mahfuz dan ada Quran di alam dunia ini dalam bentuk bahasa Arab. Inna jalnahu Qur'anan Arabiyyan, yaitu Quran dalam bahasa Arab. Nah, seperti yang tadi jelaskan bahwa karena alam bertingkat-tingkat, alam ini bertingkat-tingkat, maka meniscayakan
makna pun bertingkat-tingkat. Sama dengan kalau kita cek dalam pikiran kita ada bahasa yang bersifat materi, yang terkait dengan keseharian material kita. Jadi bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang bersifat material. Misalnya tentang rumah, apa yang kita lihat dalam sisi materi, itu pilihan kata kita adalah pilihan-pilihan yang memang merujuk kepada benda-benda yang bersifat materi. Nah, ada juga perbendaharaan kata-kata di pikiran kita ini yang terkait dengan alam khayal, alam imajinasi. Nah, biasanya itu adalah terkait dengan hal-hal juga yang bersifat fantasi dan imajinasi. Nah, ada juga kata di dalam pikiran kita yang mungkin kita tidak akan temukan wujudnya di dunia, juga tidak akan temukannya wujudnya di alam khayal. Tetapi dia hanya di alam makna. Contohnya seperti kata malaikat. Malaikat kan kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah melihat, tetapi kata itu ada di dalam benak kita. Karena kita mendapatkan informasi dari Al-Quran, dari guru-guru kita, sehingga kita punya perbendaharaan kata malaikat. Nah, Quran berbicara tentang hakikat. Jadi, sebagaimana seperti kalau kita lihat kata-kata yang kita gunakan dalam pikiran kita juga bertingkat-tingkat, karena memang ada alam materi, ada alam khayal, kemudian ada alam makna. Nah, Quran ini menjelaskan tentang hakikat-hakikat yang seluruh tingkatan itu ada. Kadang berbicara tentang dunia, kadang berbicara tentang alam barzah, kadang berbicara tentang alam ruh. Misalnya malaikat ini singgasananya di alam ruh. Karena itu malaikat tidak punya tubuh fisik dan juga tidak punya bentuk ya. Meskipun malaikat ini bisa menampakkan dirinya di alam imajinasi. Seperti dalam kisah-kisah bahwa para sahabat berkat Rasulullah mereka menyaksikan malaikat. Cuma biasanya para sahabat ini menyadari setelah malaikat itu pergi. Yang ketika dia datang dalam bentuk manusia. Ya, dalam suatu kisah Rasulullah bersama sahabatnya berkumpul, kemudian ada datang laki-laki yang datang, kemudian dia ikut bergabung. Setelah pergi, kemudian Rasulullah bertanya, apakah kalian mengenal siapa orang yang di sampingku? Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ketahuilah dialah Jibril alaihissalam. Nah, jadi kenapa ada dimensi lahir batin dalam Al-Quran? Karena memang ayat realitas ini, hakikat ini bertingkat-tingkat. Jadi ada alam dunia, ada alam barzah dan alam ruh. Nah, itulah kenapa ada yang disebut dengan lahir dan batin. Ada dimensi lahir dan ada dimensi batin. Kalau kita masuk dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, bahwa dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala awal dan akhir, zahir dan batin, maka segala hakikat yang ada ini punya lahir dan batin, seperti itu. Jadi lahir dan batin ini sebenarnya tajalli dari hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya karena kalam yang meliputi sisi lahir batin ini, maka yang benar-benar memahami isi Al-Quran adalah yang memahami rahasia-rahasia lahir dan batin. Jadi yang paham ini adalah tentu yang orang-orang yang tahu tentang hakikat lahir dan batin. Nah, kalau dia tidak tahu hakikat lahir dan batin, makanya mungkin dia hanya tahu Quran tetapi hanya lafaz ya, hanya kata-katanya saja. Hanya lahirnya, karena dia tidak tahu tentang dimensi lahir dan juga dimensi yang batin. Oleh karena itu, tidak ada yang mengetahui hakikat. Kalau kita bicara hakikat Quran, tentu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setelah itu adalah Rasulullah sebagai manusia yang Allah pilih ya, sebagai dialah yang kemudian menyampaikan Quran ini kepada umat. Nah, tentu Rasulullah ini yang paling tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kata para sufi,
apa yang ada dalam Al-Quran itu seluruh maknanya baik lahir maupun batin itu dipahami oleh Rasulullah kecuali satu kata, yaitu kata huwa. Karena huwa ini menjelaskan tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak ada yang memahami hakikat zat, bahkan Rasulullah juga tidak memahami hakikat zat, karena ada dalam doa Rasulullah, ma araftuka haqqa ma'rifatik wa ma abadtuka haqqa ibadatik. Saya tidak mungkin mengetahuimu sebagaimana hakikat dirimu, dan saya tidak mungkin menyembahmu sebagaimana hakikat sembahan. Jadi zat memang di luar dari kapasitas manusia untuk dia ketahui ya. Zat bima huwa zat, zat sebagaimana zat ini di luar dari seluruh kemampuan manusia untuk bisa sampai ke hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang paling tahu Quran karena Allah yang menurunkan, tentu Allah dan kemudian Rasulnya. Nah, di surah Asy-Syura ayat 51 di sini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan ya, bagaimana sebenarnya Allah berbicara kepada manusia. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali pertama dengan perantara wahyu, au min wara'i hijabin, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan. Mengutus utusan itu entah orang atau malaikat ya. Kemudian lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi dan maha bijaksana. Jadi berdasarkan surah Asy-Syura ayat 51 ini, kita mengetahui ada 3 cara bagaimana Tuhan bercakap-cakap dengan manusia. Pertama, yuha, yaitu perantara wahyu. Ini tentu khusus para nabi ya. Karena ya kepada mereka lah wahyu diturunkan, Rasulullah dan para anbiya, para nabi. Lalu kemudian min wara'i hijabin. Sama seperti kita ini min wara'i hijabin. Jadi kita baca Quran tetapi melalui di belakang tabir ya. Kita melalui bahasa-bahasa Arab. Kemudian dari situ kita mencoba untuk mengetahui maknanya. Atau kemudian diutus utusan Rasul. Jadi Allah mengutus Rasul, entah itu manusia atau malaikat, lalu kemudian Allah wahyukan kepadanya, diizinkan, lalu kemudian manusia belajar kepadanya. Jadi ini menunjukkan 3 level derajat. Yang paling tinggi adalah wahyu, kemudian selanjutnya adalah diutus seorang Rasul, dan kemudian kita belajar padanya. Au min wara'i hijabin, yang ketiga adalah dengan di belakang tabir, belakang hijab. Nah, kebanyakan kita belajar ini melalui di belakang hijab. Seperti yang tadi dijelaskan, kita memahami ayat-ayat Al-Quran ini melalui perantara bahasa. Nah, kemudian pendahuluan yang ketiga dalam surah An-Naml 27 ayat 6, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberikan Al-Quran di sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Jadi, wa innaka latulaqqil Quran min ladun hakimin alim. Ini yang sering kita bahas, bahwa syarat untuk seseorang menerima wahyu itu adalah dia mesti naik ke atas menjemput wahyu. Jadi kalau misalnya kita hanya di sini, duduk di sini, menerima wahyu, maka setiap orang bisa menerima wahyu kalau tidak disyaratkan naik. Makanya Al-Quran menjelaskan wa innaka, engkau Muhammad, la tulakkil Quran. Jadi tulaki ini lakoyulaki itu kayak apa ya, diberikan dalam dengan jarak yang sangat dekat, kayak diberikan sesuatu, atau bahasa ininya bisa dimaknai sebagai kayak disuapi gitu, kayak seperti seseorang yang disuapi sehingga dia benar-benar memahami. Latulakil Quran, wa innaka latulakil Quran, karena itu milladun hakim alim, dari sisi
Hakim yang maha bijaksana, Alim yang maha mengetahui. Nah, jadi miladun dari sisi yang maha bijaksana dan mengetahui. Karena ini konteksnya adalah Quran, wahyu, maka ada dua nama yang terkait dengan, karena hakikatnya adalah ilmu, makanya Hakim, Alim. Nanti insya Allah kalau kita akrab dengan ayat Al-Quran, setiap asma Tuhan yang ada di belakangnya itu disebut dengan, dalam tafsir sufi itu sebutkan yang kemudian menghasilkan satu kalimat yang ada di belakangnya. Misalnya begini, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran. Jadi karena dia diberi Al-Quran, makanya asma yang terkait adalah Al-Hakim, Al-Alim. Jadi dari perkawinan asma Al-Hakim, Al-Alim, inilah kemudian Rasulullah menerima Al-Quran. Dan itu Al-Quran menggunakan kata tulaki, lako yulaki, yang maknanya adalah memberi, yang seperti yang kami jelaskan tadi adalah memberi yang dalam konteks seperti disuapi. Nah, selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 7, dialah yang menurunkan kitab kepada Muhammad, diantaranya ada ayat-ayat muhkamat. Nah, itulah pokok ayat Al-Quran, dan ada ayat lain yang mutasyabihat. Jadi ini sering kita dengar yang ada muhkamat yang jelas, mutasyabihat itu yang banyak mengandung ini maknanya kurang jelas. Itulah pokok kitab Al-Quran yang mutasyabihat. Nah, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mengikuti mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal walayak telah mutakwilahu illallah warrasikuna fil ilm. Tapi tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi cuma ini dalam teks Al-Quran ini, dalam terjemahannya ada yang komanya itu seperti yang saya baca, dan tidak ada yang mengetahui ilmunya, dan koma, dan orang-orang mendalam ilmunya berkata, nah seperti itu. Tapi kalau dalam beberapa sebagian besar tafsir sufi, komanya bukan di situ. Jadi wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilm. Dan tidak ada yang mengetahui ilmunya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Seperti itu. Nah, mereka berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang berakal. Karena dalam ayat lain dijelaskan bahwa Al-Quran menjelaskan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi tidak ada yang mampu meliputi ilmunya kecuali yang Allah kehendaki. Jadi ada yang meliputi ilmu Tuhan, dan itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki. Tentu kalau kita masuk dalam kajian sofistik, ilmu Tuhan itu kan ada ilmu zat, ada ilmu perbuatan. Tentu bukan dalam ranah ilmu zat ya. Karena zat Tuhan itu tidak satupun manusia yang bisa sampai ke hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Quran menjelaskan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, tidak ada yang meliputi ilmunya kecuali yang Allah kehendaki. Nah, ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu perbuatan ya. Perbuatan Tuhan, bukan ilmu zat. Nah, jadi dari ayat ini ada orang-orang tertentu yang bisa mengetahui takwilnya, seperti itu. Termasuk Imam Ghazali meyakini bahwa ada wali-wali Tuhan yang mampu mengetahui takwilnya. Nah, kemudian yang kelima, sebagaimana hakikat alam bertingkat-tingkat, maka makna pun bertingkat-tingkat. Ini sebagai kami jelaskan dalam pendahuluan bahwa seperti yang kita tahu, alam ini bertingkat-tingkat, ada alam dunia,
mulk, kemudian di atasnya barzah, biasa disebut dengan malakut, kemudian ada alam ruh disebut dengan jabarut, nah di atasnya itu disebut dengan uluhiyah. Uluhiyah ini yang terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hakikat alam bertingkat-tingkat, maka tentu maknanya pun bertingkat-tingkat. Jadi makna pun bertingkat-tingkat. Ada makna yang terkait dengan alam dunia, ada makna yang terkait dengan alam barzah, ada makna yang terkait dengan alam ruh, dan ada makna yang terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ini adalah hakikat. Nah, cuma tidak mungkin hakikat itu dijelaskan di dunia ini kecuali tanpa perantara bahasa. Jadi memang hanya bahasa itulah yang bisa menampung makna yang bertingkat-tingkat, yang memiliki derajat. Kalau wadah-wadah yang lain itu kapasitasnya ya segitu. Tapi bahasa ini bisa menampung makna yang bertingkat-tingkat. Makanya kitab-kitab itu rahasianya kenapa bahasa ya, karena bahasa itulah yang mampu menampung makna, baik itu makna lahir maupun makna batin. Nah, di sini juga kenapa ada takwil ya? Takwil itu juga terkait dengan derajat tingkatan alam. Makanya kata takwil itu mayu awalubih, mengembalikan kepada makna awalnya. Maksudnya sebagaimana misalnya dia turun dari Lauhil Mahfuz, tentu ada hakikat yang bahasa yang kita baca ini terkait dengan hakikatnya di Lauhil Mahfuz. Nah, karena kita tidak ketahui ya, minimal kita bisa menggapai melalui bahasa. Tetapi takwil itu berusaha untuk sampai kepada hakikat yang sebagaimana di hakikat awalnya. Makanya itu ada kata takwil. Nah, oleh karena itu takwil ini sangat terkait dengan tingkatan alam seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 5, Inna sanulki alaika qaulan sakila. Jadi sungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ini kepada Rasulullah. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Nah, karena Quran ini seperti yang tadi dijelaskan bertingkat-tingkat, ada makna lahir dan juga ada makna batin. Nah, oleh karena itu ada makna-makna yang qaulan sakila dan perkataan yang berat ini. Maksudnya maknanya ini ya, dalam gitu. Hakikatnya menjelaskan hakikat yang batin, yang paling batin, paling dalam, itu disebut dengan qaulan sakila, perkataan yang berat. Mungkin kalau kita baca seperti kalau kita baca Al-Quran, ya karena kita tidak sampai kepada makna hakikinya, mungkin kita tidak merasakan beratnya, kecuali mungkin kita mengatakan saya sulit memahami, mungkin hanya sebatas itu. Tapi qaulan sakila ini, perkataan berat ini mungkin kita tidak paham. Karena memang kita tidak sampai kepada hakikat batin daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya ini ada kata-kata qaulan sakila. Inna sanulki alaika qaulan sakila. Nah, menurut kaum Sufi, bukan hanya kalimat Quran saja yang memiliki makna. Namun hurufnya pun memiliki makna. Makanya kalau kita baca Al-Quran, surat Al-Baqarah, alif, lam, mim. Itu kan semua huruf ya. Alif, lam, mim. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nun, itu ada beberapa ayat Al-Quran disebut dengan huruf muqatta'ah yang dia seperti kode yang Allah berikan kepada para rasulnya, para nabi-nabinya. Jadi yang memahami itu adalah orang-orang khusus tentang hakikat dari huruf tadi. Jadi setiap huruf itu dalam Al-Quran itu punya makna. Jadi jangankan kalimat, hurufnya pun sebenarnya punya makna. Bahkan kalau ada satu, ini ilmu lainnya, disebut dengan ilmu dalam Sufi, ada disebut dengan
ilmu Jafr. Ilmu Jafr itu ilmu tentang perhitungan. Jadi ilmu perhitungan itu kita bisa menghitung dari huruf, misalnya menghitung Bismillahirrahmanirrahim. Itu hitungannya berapa, jumlahnya berapa, dan seterusnya. Itu ada hitungan-hitungannya, dan kemudian dari hitungan itu melahirkan satu asma Tuhan, dan seterusnya. Jadi ada satu ilmu yang para sufi gunakan untuk mendalami, mengetahui hakikat sesuatu itu dari huruf. Makanya huruf itu punya makna yang hakiki, punya makna yang sejati. Nah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap kalimat dalam Quran itu ada makna lahir, ada makna batin. Makna lahirnya terkandung 7 makna, dan di dalam 7 makna lahir terkandung 70 makna batin. Dan di dalam 70 makna batin terkandung 70 makna batin. Jadi 70, 70, dan seterusnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa alam ini tingkatannya adalah sebenarnya berlapis-lapis ya. Yang umum kita ketahui ya ada 3. Itu pun karena kita mendapatkan informasi dari entah itu hadis, Al-Quran, kitab-kitab tentang adanya tingkatan alam ini. Tapi dalam beberapa riwayat lain itu ada beberapa penjelasan tentang ada ribuan tingkatan alam dan seterusnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan detail, titik detail dari lapisan-lapisan dari alam semesta. Nah, semua itu sebenarnya terkait dengan makna-makna ya. Ada makna-makna lahir dan juga ada makna-makna batin. Nah, menurut para sufi, setiap huruf ada keinginan. Setiap kalimat ada isyarat. Maksudnya, huruf itu, setiap dalam huruf itu ada disebut dengan iradat, ada keinginan. Kemudian setiap kalimat itu ada isyarat. Kemudian setiap ayat itu ada pertumbuhan, dan setiap surat itu ada kebahagiaan. Setiap huruf itu ada permulaan, setiap kalimat ada petunjuk, setiap ayat ada perlindungan, dan setiap surat ada pelimpahan karunia. Nah, cuma hakikatnya seperti apa, wallahu alam. Ini kita hanya dapat informasi dari para sufi tentang bagaimana sebenarnya ayat-ayat ini berproses ya seperti ini, yang terjadi seperti ini, seperti itu. Kemudian Quran menjelaskan juga di dalam surah Muhammad ayat 24, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Menghayati Al-Quran ini dalam ayat Al-Quran menggunakan tadabbur. Afala yatadabbarul Quran? Apakah mereka tidak tadabbur dalam Al-Quran? Dabbar yudabbir itu adalah maknanya sama dengan takwil, yaitu dabbara melewati. Afala yatadabbarul Quran. Melewati itu maksudnya kita melintasi dari satu makna menuju makna lain. Itu kata dabbar. Kita melintasi satu makna dari satu makna menuju makna yang lain. Itu makna dari tadabbur. Jadi kalau kita misalnya sering akrab ya dengan kata tadabbur, ada tadabbur alam, ada tadabbur Quran, dan seterusnya. Tadabbur itu adalah usaha kita untuk bisa melewati dari satu makna menuju makna lain. Makanya dabbara itu sebenarnya melewati. Nah, cuma makna sejatinya adalah berusaha untuk bagaimana dari alam dunia ini kemudian melewati masuk ke makna batinnya, seperti itu. Jadi makna lahir menuju makna batin. Disebut dengan dabbara yudabbir, afala yatadabbarul Quran. Am qulubin afqul, atau hati mereka sudah terkunci. Jadi kalau kita hubungkan antara tadabbur dengan kolbu, dengan hati, karena ayatnya seperti itu, apakah maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, tadabbur Quran, atau hati mereka terkunci. Makanya ini sebenarnya juga menjelaskan bahwa wadah untuk tadabbur itu adalah hati ya. Jadi wadah tadabbur itu adalah hati. Jadi kalau selama ini kita mungkin mengatakan wadah tadabbur itu adalah pikiran, tapi Al-Quran menjelaskan hati.
am qulubin afqal, atau kok hati mereka sudah terkunci. Jadi hati sudah terkunci ini tentu dia tidak bisa untuk bagaimana mentadabburi Al-Quran. Karena wadahnya memang adalah hati. Nah, maksudnya apa? Maksudnya karena Quran ini kan sesuatu yang suci ya. Makanya adabnya kalau kita mau baca Quran itu adalah kita dalam keadaan suci. Itulah adab, karena ya kita bersentuhan dengan sesuatu yang suci. Maka seharusnya sisi ruhaniyah kita pun adalah dalam keadaan suci. Dan yang dimaksud keadaan suci ini adalah dimensi dari hati kita. Karena itulah wadah yang kemudian wadah untuk kemudian bagaimana kita secara langsung mendapatkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mereka yang punya hati yang suci, insya Allah Allah akan memberikan satu isyarat-isyarat ya di dalam hatinya tentang bagaimana yang terkait dengan ayat Al-Quran. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 282, nah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan memberikan pengajaran. Jadi bertakwalah dan Allah yang akan mengajarkan. Sama dengan dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang mengajarkan Quran itu adalah Ar-Rahman, karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Quran. Makanya para sufi mengatakan bahwa guru pertama manusia ini adalah Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman ini yang mengajarkan Al-Quran. Nah, sama dengan ayat ini, bertakwalah kepada Allah dan ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah yang sendiri yang akan mengajarkan. Ini terkait dengan poin 8 nih, bahwa sebenarnya yang terkait dengan posisi tadabbur dan penakwilan ini adalah hati. Hanya kenapa kita lihat dalam tafsir sufi ini agak berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain, karena mereka lebih mendahulukan dimensi rasa yang ada dalam setiap ayat Al-Quran. Karena nanti insya Allah masuk ke poin 10 menjelaskan bahwa memang kebanyakan dalam tafsir-tafsir sufi ini adalah mereka menjelaskan pengalaman fisiknya ketika bersentuhan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini poin terakhir, bahwa tafsir sufi dalam pembahasan kali ini bermakna tafsir biljar. Tafsir biljar itu adalah suatu fenomena yang dialami para sufi ketika dia melakukan satu perjalanan batin. Di mereka suluk, dengan suluk itu adalah mereka mensucikan hatinya. Karena hatinya suci, maka dia bisa menyaksikan hakikat di alam batin. Nah, dengan modal itulah ketika dia membaca satu ayat Al-Quran, mereka mendapatkan makna-makna baru, makrifat-makrifat yang baru. Dan itu pula kalau kita lihat melihat beberapa tafsir sufi ayat Al-Quran, kita pun lihat adanya perbedaan karena itu tidak lebih dari perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh para sufi. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsir biljar, yaitu suatu bentuk penafsiran yang terkait dengan pengalaman sufistik mereka dalam melihat ayat-ayat Al-Quran. Nah, saya menukil satu syair dari Rumi. Ini yang terkait dengan sisi dimensi ini, batin. Ini di kitab pertama, bait 3.500 sampai 3.505. Dini hari Rasulullah berkata kepada Zaid, bagaimana pagimu? Dua sahabatku yang rendah hati. Dialog ini terkait dengan ada hadisnya sebenarnya. Kemudian Rumi mengutip ini beliau membuatnya dalam bentuk syair. Kemudian Zaid berkata, aku bangun pagi
Aku bangun pagi ini dengan iman. Kemudian Nabi kembali bertanya, mana bukti tanda iman sekiranya ia mekar? Dan Zaid berkata, aku dahaga di siang hari, tak bisa tidur di malam hari, karena cinta dan hati terbakar. Kulalui siang dan malam bagi mata tombak yang menembus perisai. Aku telah tiba di sana, segala sesuatu adalah satu. Ribuan tahun dan 1 jam, tak ada bedanya. Keabadian dan kekekalan telah menyatu, akal tak punya jalan ke sana karena terguncang. Nah, ini yang tadi kita jelaskan bahwa ketika para sufi kemudian masuk di alam batin di sana, mereka menemukan satu ma'rifat yang baru. Ma'rifat yang baru. Nah, dengan ma'rifat inilah ketika dia bersentuhan dengan ayat Al-Quran, tentu dia akan mendapatkan satu ma'rifat yang baru pun dari mana-mana ayat Al-Quran tadi. Makanya, karena mereka kaya dengan pengalaman batin, maka mereka pun kaya dengan makna-makna batin. Nah, kita misalnya karena kita tidak kaya dengan pengalaman batin dan tidak pernah masuk di alam batin, makanya kita lebih banyak terkait dengan proposisi-proposisi kalimat-kalimat, kata-kata, dari situ kemudian kita menghasilkan makna. Dan ini yang dimaksud dengan tafsir. Jadi bedanya tafsir dengan takwil sebenarnya ada di sini. Tafsir itu adalah dari satu lafaz, kemudian lafaz lain, dari situlah kemudian dia menghasilkan satu makna. Jadi dari lafaz, dari kalimat menuju kalimat. Jadi ada mereka menyusun kalimat-kalimat, dari kalimat-kalimat itu menghasilkan satu makna baru, lalu kemudian dia dari situlah menghasilkan satu tafsir. Tapi kalau takwil atau tafsir sufi lebih banyak ke pengalaman batin yang mereka jalani dengan penyaksian batin yang mereka miliki. Nah, ini kira-kira pendahuluan. Insya Allah kalau ada nanti pertanyaan, kita perkaya di sesi ini, pertanyaan tentang beberapa dari pendahuluan ini. Nah, kita masuk sedikit membahas sedikit saja tentang surah Al-Fatihah. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa tafsir sufi kita kali ini adalah dengan pendekatan terjemahan Muhammad Asad, The Message of the Quran. Nah, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Sang Pemberi Rahmat. Jadi beliau menerjemahkan seperti itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Sang Pemberi Rahmat. Nah, tentu beliau ini menerjemahkan dalam bahasa Arab ke bahasa Inggris. Kemudian ada tim yang dibuat oleh para Madinah untuk kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia buku The Message ini. Buku The Message ini ada 3 jilid. Bapak Ibu sekalian bisa beli online kayaknya. Saya nggak tahu di toko mana ada, tetapi biasanya adanya di online. Ini 3 jilid. Jadi ada yang menyebut ini adalah terjemahan, ada juga menyebutnya dengan tafsir. Tapi menurut saya sih dua-duanya masuk. Ini ada dia memperkuat terjemahan ini adalah dengan beberapa footnote yang Muhammad Asad berikan dari surah ini. Dan kita lihat bahwa ketika beliau misalnya memilih diksi, misalnya takwa. Takwa itu kalau tidak salah nanti kita ketemu di surah Al-Baqarah, itu bermakna kehadiran Tuhan. Jadi ketika dia memaknai takwa kehadiran Tuhan, itu sampai ayat Al-Quran terus tentang kehadiran Tuhan. Misalnya kata kafir. Kafir itu Muhammad Asad menerjemahkan orang-orang yang bersikukuh menentang Tuhan. Jadi dia tidak memaknai kafir seperti yang biasa kita terjemahkan, tetapi seperti itu. Dan menurut saya itu adalah satu kekayaan dalam penerjemahan ini. Makanya insya Allah ini membantu kita untuk memahami lebih baik tentang kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah nanti saya akan bacakan ininya ya,
footnote-footnote-nya. Misalnya ketika kita sampai kepada, misalnya di sini ada sang pemberi rahmat, dia memberi footnote di kata rahmat. Jadi saya bacakan dulu terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, sang pemberi rahmat. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu ada ba, ada sin, ada mim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di ayat lain misalnya waskurisma rabbika, sabbihisma rabbika, sabbihisma rabbika. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran ketika menggunakan kata ism, itu pakai ba, alif, dan ism. Tidak seperti penulisan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu para penafsir berdebat sebenarnya apakah memang Bismillah ini tidak ada alifnya atau ada alifnya. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa ini ada alifnya cuma tidak dimasukkan. Jadi makanya penulisannya adalah ba sin mim. Ba sin mim. Jadi Bismillah. Tapi kalau kita masuk ke beberapa ayat lain, itu dipisah, ada ba, kemudian alif, kemudian si dan mim. Karena memang kalau kita lihat terjemahannya kan dengan nama Allah. Dengan itu ba, nama itu ism, alif, sim, mim, lalu kemudian Allah. Makanya sebenarnya kalau tulisan sebenarnya kalau kita gabung ada 3 suku kata. Ada ba, ism, Allah, makanya seharusnya ada alif. Nah, tapi para sufi yang meyakini bahwa memang ada alifnya, kata mereka ini ada rahasia sebenarnya kenapa alifnya itu tidak digunakan di situ. Nah, ada sebagian yang mengatakan bahwa alif itu adalah simbol dari insan kamil, manusia sempurna. Jadi sengaja Allah sembunyikan itu insan kamil itu, ism itu, sehingga iblis dan setan itu tidak mudah untuk mempengaruhinya. Kira-kira ada penakwilan seperti itu, walau alam ya. Kita hanya membaca dalam tafsir sufi. Tapi memang kalau kita berpatokan dengan terjemahannya dengan nama Allah, itu kan berarti ada 3. Ba, ism Allah. Jadi itu dengan bismillah, dengan nama Allah. Jadi harusnya ada alifnya di antara ba dan sin. Seperti itu. Ala kulli hal, kira-kira begitu ininya ya. Tentang bismillah tadi. Nah, para sufi mengatakan ba-nya itu adalah simbol dari birrun. Jadi ada ba, sin, mim. Ba itu birrun, maksudnya kebaikan Tuhan kepada hamba-hambanya. Sin itu sirrun, rahasia Tuhan kepada hamba-hambanya. Kemudian mim, minnah, ihsan Tuhan kepada para pecintanya. Jadi ada yang memaknai simbol seperti ini, yaitu ba, sim, mim. Yang pertama ba itu birrun, sinnya sirrun, mimnya minnah, yaitu kebaikan, rahasia, dan ihsan. Kebaikan Tuhan kepada hambanya, rahasia Tuhan kepada hambanya, dan ihsan Tuhan kepada para pecintanya. Nah, kira-kira ini bism dengan nama Allah. Nah, kita tahu bahwa Quran ini disebut dengan kalam Tuhan. Kalam Tuhan. Kalam Tuhan itu, kalam itu maksudnya satu perbuatan Tuhan. Kalam, perkataan ini adalah salah satu aktivitas perbuatan. Makanya kalam Tuhan itu disebut dengan perbuatan Tuhan. Kalam itu adalah perbuatan Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwa kalau kita melakukan sesuatu dan mengawali sesuatu itu tentu dengan nama yang indah.
Jadi selain kita mengawali dengan nama yang indah, kita juga mengawalinya dengan satu bentuk adab. Adab. Adab itu maksudnya kita memenuhi kriteria-kriteria sehingga suatu perbuatan kita itu adalah memiliki nilai. Itu disebut dengan adab. Nah, ketika kita memulai sesuatu, tentu kita memulai dengan namanya yang indah. Nah, Allah mengajarkan itu kepada hamba-hambanya. Makanya Allah sendiri memulai dengan namanya. Jadi Allah sendiri memulai dengan namanya. Bismillah. Jadi Allah memulai perkataan dirinya itu dengan melalui namanya agar mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk tetap melakukan adab. Adab itu maksudnya seharusnya manusia melakukan seluruh perbuatan, amal perbuatannya itu adalah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengawali perbuatannya dengan nama Allah dan juga tujuannya juga pun adalah dengan nama Allah. Dan ini yang disebut dengan ihsan. Ya. Berkali-kali kita sering bahas tentang mana ihsan. Ihsan itu adalah niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Nah itu semua ini adalah tersimbol dalam Bismillah. Jadi mengawali sesuatu dengan Allah, kemudian ujungnya juga adalah Allah. Makanya itu yang disebut dengan satu bentuk perbuatan. Perbuatan itu awal dan akhirnya harmoni. Jadi kalau tidak harmoni maka perbuatan itu cacat ya. Kalau dia tidak sama antara awal tujuan dengan awal dengan tujuannya. Titik awal dan jika berbeda maka itu adalah sesuatu ketidakharmonian. Jadi kalau perbuatan kita ingin harmoni dari awal sampai akhir maka kita mengawali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi kita belum bahas Rahman dan Rahimnya. Nah makanya dalam satu hadis dijelaskan bahwa jika kita tidak memulai dengan Bismillah, dengan namanya, menyebut nama Allah, maka perbuatan kita tidak sampai. Kenapa? Karena memang yang abadi itu hanya Tuhan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang lain itu adalah binasa, yang kekal dan abadi itu adalah wajah Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makanya kalau kita ingin amal kita pun kekal, maka dia harus menjadi wajah ilahi. Maksudnya segala perbuatan kita ini harus diawali dengan Allah dan juga tujuan kita adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa dijelaskan dalam satu ayat Al-Qur'an, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tidak ada yang apapun yang di dunia ini yang kekal itu adalah kecuali wajah Tuhan. Jadi semuanya fana, makanya kalau kita pun ingin melakukan sesuatu dan apa yang kita lakukan itu abadi, maka kita harus memulainya dengan nama Allah. Dan itu merupakan adab. Adab. Makanya karena Allah Subhanahu wa taala Quran itu kalam ya, kalam ilahi, makanya Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan bahwa dia mengawali dirinya perkataannya itu dengan nama Allah. Artinya seluruh Quran ini punya tujuan yang satu. Jadi seluruh perkataan Al-Quran ini, kalam Quran ini adalah punya tujuan yang satu. Karena tadi perbuatan yang harmoni itu adalah ketika dia memiliki satu tujuan yang tunggal yang satu. Jadi seluruh rangkaian seluruh perbuatan kita ini menuju kepada satu titik, satu hakikat. Seperti itu.